Haleluya, puji Tuhan, shalom. Selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam mengasihi Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kepada Bapa di surga. Oh Tuhan senantiasa memelihara hidup setiap kita. Bapak Ibu semua yang dicinta Tuhan Yesus, kita berharga di mata Tuhan. Dalam Yesaya 43:4 bahwa kita berharga dan mulia. Oleh karena Tuhan Yesus sangat baik, sangat mencintai, mengasihi kita. Saya berterima kasih kepada Tuhan sepanjang hari ini selama saya di Mesir. Banyak tempat yang sudah kita kunjungi, semua di dalam penyertaan Tuhan bersama grup. Ini semua karena berkat Tuhan. Ini kami nyata, saudara, bahwa Tuhan itu hidup, dahsyat dan ajaib. Saya sudah disertai Tuhan naik ke Gunung Sinai bersama rombongan. Ini semua karena anugerah Tuhan selama di Mesir. Saya tahu persis ini semua karena penyertaan Tuhan. Karena kuasa Tuhan yang ajaib. Tempat demi tempat saya sudah kunjungi bersama rombongan di dalam penyertaan Tuhan. Oleh karena itu mari alami perjalanan bersama Yesus. Hidup ini sebuah perjalanan. Tapi rugi besar kalau Bapak Ibu tidak pernah melangkah bersama dengan Tuhan. Tapi kalau melangkah bersama Tuhan, kita akan memiliki suatu perjalanan yang begitu indah bersama Yesus. Amin. Karena Dia ajaib, Dia dahsyat, Dia luar biasa. Tema firman Tuhan pada malam hari ini. Maka sesungguhnya Tuhan semesta alam, pencipta segala-galanya, Dia sanggup melakukan perkara besar. Dengan puji-pujian yang saya akan sampaikan, How great thou art. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Oh Tuhanku, bila ku terpesona, amin, haleluya, merenungkan ciptaanmu semua, amin, haleluya. Ku saksikan matahari, bulan dan bintang, amin, haleluya. Oh itu semua adalah bukti kebesaran-Mu yang dahsyat. Amin, haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Amin, haleluya. Sungguh besar, amin, haleluya. Kau Allah Bapakku, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, amin, haleluya. Sungguh besar, amin, haleluya. Kau Tuhanku, amin, haleluya. Oh Lord my God, when I know some wonder, amen, hallelujah, consider all the world thy hands have made, amen, hallelujah. I see the stars, I hear the rolling thunder, amen, hallelujah. Thy power through all the universe displayed, amen, hallelujah. Then sings my soul, my Savior God, to Thee, amen, hallelujah. How great thou art, how great thou art, how great thou art, amen, hallelujah. Then sings my soul, my Savior God, to Thee, amen, hallelujah. How great thou art, amen, hallelujah. How great thou art, amen, hallelujah. When Christ shall come, it's your of acclamation, amen, hallelujah. And take me home, what joy shall fill my heart, amen, hallelujah. Then I shall bow
humble adoration, hallelujah, and they proclaim, my God, how great thou art, amen, hallelujah. Then sings my soul, my Savior God, to thee, amen, hallelujah. How great thou art, how great thou art, how great thou art, amen, hallelujah. Then sings my soul, my Savior God, to thee, amen, hallelujah. How great thou art, amen, hallelujah. How great thou art, ajaib engkau Bapa, kami memuji kebesaran-Mu, haleluya Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, amin, haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran, kejayaan, haleluya, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan, amin, haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, haleluya, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, amin, haleluya. Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya, dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, amin, haleluya, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Then sings my soul, my Savior God, to Thee, amen, haleluya. How great thou art, how great thou art, how great thou art, amen, hallelujah. Then sings my soul, my Savior God, to Thee, amen, hallelujah. How great thou art, how great thou art, how great thou art, amen, hallelujah. Oh Tuhan Yesus, sucikan mulutku sementara aku hamba-Mu, aku anak-Mu, aku milik-Mu, Bapa. Mau baca firman Tuhan, firman-Mu sumber kebenaran, amin, haleluya. Ampunilah Bapa semua dosa dan salahku, terima kasih Bapa. Hidupku selalu diperbarui oleh firman-Mu, terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kekudusan, tempat yang tertinggi itu di atas segala-galanya hanya bagi Tuhan Yesus Juru Selamatku. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhanku Yesus Kristus, sentral hidupku. Engkau di atas segala-galanya. Kami hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, haleluya. Shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus.
Hanyalah rahmat dan anugerah Tuhan. Bapak Ibu semua sehat, dipelihara sama Tuhan Yesus, tidak pernah kekurangan. Saya berterima kasih selama saya di Israel, perjalanan senantiasa disertai Tuhan bersama grup dari sejak tanggal 18 April sampai malam tanggal 26 April. Tidak pernah kekurangan, semua sehat. Tempat demi tempat kami sudah kunjungi penuh dengan sukacita, penuh dengan berkat Tuhan. Membuktikan Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang dahsyat dan ajaib. Mari kita mau kembali kepada Yesus. Kita mau percaya kepada Tuhan semesta alam yang menciptakan segala-galanya. Biar hari-hari kita melangkah bersama dengan Tuhan Yesus. Saya mau baca firman Tuhan, kitab Nabi Yesaya pasal 3 1-15. Demikian firman Tuhan. Maka sesungguhnya Tuhan semesta alam akan menjauhkan dari Yerusalem dan dari Yehuda setiap orang yang mereka andalkan, segala persediaan makanan dan minuman, pahlawan dan orang perang, hakim dan nabi, petenung dan tua-tua, perwira dan orang terpandang, penasehat dan ahli sihir, dan orang paham mantra. Aku akan mengangkat pemuda-pemuda menjadi pemimpin mereka, dan anak-anak akan memerintah atas mereka. Maka bangsa itu akan mendesak seorang kepada seorang, yang satu kepada yang lain. Orang muda akan membentak-bentak terhadap orang tua, orang hina terhadap orang mulia. Sehingga apabila seorang memegang saudaranya di rumah ayahnya dan berkata, engkau masih mempunyai jubah, jadilah pemimpin kami, dan reruntuhan ini di bawah kuasamu. Maka pada waktu itu saudaranya akan menjawab, aku tidak mau menjadi tabib, di rumahku tidak ada roti dan tidak ada jubah. Jangan angkat aku menjadi pemimpin bangsa. Sungguh Yerusalem telah runtuh dan Yehuda telah roboh. Sebab perkataan mereka dan perbuatan mereka melawan Tuhan, dan mereka menantang kemuliaan hadiratnya. Air muka mereka menyatakan kejahatan mereka, dan seperti orang Sodom mereka dengan terang-terangan menyebut-nyebut dosanya. Tidak lagi disembunyikannya. Celakalah orang-orang itu, sebab mereka mendatangkan malapetaka kepada dirinya sendiri. Katakan berbahagia orang benar, sebab mereka akan memakan hasil pekerjaannya. Celakalah orang fasik, malapetaka akan menimpanya, sebab mereka akan diperlakukan menurut perbuatannya sendiri. Adapun umatku, penguasa mereka ialah anak-anak, dan perempuan-perempuan memerintah atasnya. Hai umatku, pemimpin-pemimpinmu adalah penyesat, dan jalan yang kamu tempuh mereka kacaukan. Tuhan mengambil tempat untuk menuntut, dan berdiri untuk mengadili bangsa-bangsa. Tuhan bertindak sebagai hakim atas tua-tua, pemimpin-pemimpin umatnya. Kamulah yang memusnahkan kebun anggur itu, barang rampasan dari orang tertindas turun tebuk di dalam rumahmu. Mengapa kamu menyiksa umatku dan mengenai orang-orang tertindas? Demikian firman Tuhan Allah semesta alam. Amin. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dengar di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 3 ayat 1-15. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara semua diberkati Tuhan. Mari kita takut sama Tuhan. Kita mau cinta Tuhan. Kita jangan berubah, jangan sombong. Jangan sampai seperti firman Tuhan dikatakan, ayat 7, maka pada waktu itu seorang ini kan menjawab, aku tidak mau menjadi tabib. Di rumahku tidak ada roti dan tidak ada jubah. Jangan angkat aku menjadi pemimpin bangsa. Sungguh Yerusalem telah runtuh, Yehuda telah roboh, sebab perkataan mereka dan perbuatan mereka melawan Tuhan, dan mereka menantang kemuliaan hadiratnya. Apa maksudnya? Banyak orang Kristen ini bicara Yerusalem, Yehuda adalah orang anak-anak Tuhan. Banyak anak Tuhan sekarang bandel, keras kepala. Banyak mereka tidak ikuti firman Tuhan. Seperti di dalam Matius pasal 24 ayat 10. Bahwa nanti akan terjadi banyak orang murtad. Bicara orang murtad berarti tadinya dia percaya Yesus, tapi dia putus di tengah jalan. Seperti sama bangsa Israel. Waktu keluar dari Mesir masuk ke tanah perjanjian, banyak mereka yang tegar tengkuk. Banyak mereka bersungut-sungut. Banyak mereka tidak ikuti firman Tuhan. Banyak mereka mengatur Tuhan tapi tidak mau diatur oleh Tuhan. Seperti firman Tuhan katakan, banyak mereka yang terdahulu akan terkemudian akan terdahulu. Mari Bapak Ibu, jangan sampai kita tertinggal di belakang seperti dalam kitab Ibrani. Tapi mari kita mau melangkah bersama dengan Tuhan. Kita minta ampun sama Tuhan, supaya kekristenan kita melangkah bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan semesta alam dia ajaib, punya cara pandang yang sehat. Bapak Ibu harus punya cara pandang yang sehat. Apapun setiap problem persoalan kita hadapi, jangan pernah nyalakan Tuhan. Tapi belajar kita rendah hati depan Tuhan. Belajar kita mau menurut.
Belajar kita mengucap syukur kepada Tuhan. Belajar kita berserah total kepada Tuhan. Jangan pernah nyalakan Tuhan. Seperti ini seringkali. Di ayat yang kelima, maka bangsa itu akan mendesak seorang kepada seorang, yang satu kepada yang lain. Orang muda akan membentak terhadap orang tua, dan orang hina terhadap orang muda. Jadi semua nanti menjelang kedatangan Tuhan, banyak orang baik muda, baik tua, semua hidupnya sudah tidak beres, saudara. Hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga nanti, saudara, akan terjadi banyak orang-orang murtad jauh dari Tuhan. Tapi mari kita sebagai umat Tuhan, kita mau menjadi anak. Maka dikatakan ayat 12, adapun umatku, penguasa mereka ialah anak-anak. Apa artinya? Anak akan bicara rendah hati. Orang yang rendah hati itu akan diurapi Tuhan. Orang yang rendah hati itu nanti akan diangkat Tuhan menjadi pemimpin. Dan Tuhan mau pakai setiap orang rendah hati. Mari kita mau mencari Tuhan. Kita mau hidup sungguh-sungguh sama Tuhan. Kalau bukan sekarang, kapan lagi, saudara? Ingatlah, Yesus rendah hati, lemah lembut dan rendah hati. Seperti di dalam, saya mau kasih ayat terakhir, Yesaya 57 ayat 15. Tuhan menghampiri orang remuk, orang rendah hati. Tapi orang tinggi hati akan dilenyapkan sama Tuhan. Yesaya pasal 57 ayat 15. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya, dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi, di tempat kudus, tapi juga bersama orang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang rendah hati, dan untuk menghidupkan hati orang yang remuk. Mari kita sesuai firman Tuhan, belajar kita rendah hati, belajar kita berserah total kepada Tuhan. Karena ingatlah, Yesus maha besar. Dia sanggup melakukan perkara-perkara besar. Dalam Yesaya 45 dikatakan, saudara, Tuhan yang menciptakan segala, baik terang, gelap itu, orang muncul, semua ciptaan Tuhan. Sebagai terakhir saya mau baca Yesaya 45 ayat 5 sampai 7, demikian firman Tuhan. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak yang lain. Ayat 7. Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap. Yang menjadikan nasib bujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semua itu. Amin. Mari kita mau takut sama Tuhan. Tuhan itu mampu mau menjadikan terang menjadi gelap, gelap menjadi terang. Karena semua di dalam kuasa Tuhan. Yang bagi manusia tidak mampu, Allah sanggup melakukannya. Sebab Tuhan kita besar dan dahsyat. Oleh karena itu mari kita mau takut sama Tuhan. Belajar kita mau taat. Jadi orang Kristen yang taat. Orang Kristen yang rendah hati, yang turut kepada firman Tuhan. Jangan sampai seperti bangsa Israel, dia sombong. Dia tinggi hati di depan Tuhan, bandel, bersungut-sungut, tidak mau turut apa maunya Tuhan. Tapi mari kita semua belajar untuk taat. Pandang kepada Yesus, Tuhan yang besar. Dia sanggup melakukan apa saja. Dan kita percaya, kalau kita melangkah bersama dengan Tuhan, Yeremia 17 ayat 7, kita akan diberkati Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Oh Tuhanku, bila ku terpesona, amin, merenungkan ciptaanmu semua, amin, haleluya. Ku saksikan matahari, bulan dan bintang, dan semua dalam Kau yang ciptakan. Kami kagum dan hormat kepada Yesus. Takut kami kepada Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Amin, haleluya. Ajaib Tuhan, betapa dahsyat Engkau Bapa. Kau Bapakku. Amin, haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Amin, haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Sebelum kita berbaring tidur, berjaga dan berdoa, biar kita senantiasa cinta sama Tuhan, mau dekat dengan Tuhan. Karena Tuhan itu pencipta segala-galanya, Tuhan semesta alam. Dia sanggup melakukan apa saja sesuai dengan kehendak-Nya, karena Dia punya otoritas yang sempurna, kedaulatan yang agung dan ajaib. Dan Bapak Ibu semua menjadi doa saya, Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita sampai suatu hari kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Selamat beristirahat, dan Tuhan Yesus bersama kita. Salam dari saya, Pastor Yakub Rahman, yang saat ada di Mesir. Dan besok lusa kami akan tinggalkan Mesir menuju pulang ke Indonesia. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel. Amin. Haleluya.